Halo, selamat siang pemirsa. Meski pemilu 2024 baru berlangsung 14 Februari mendatang, sejumlah warga negara Indonesia di Taiwan ternyata telah melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengaku terdapat kelalaian sehingga 31.000 surat suara telah dikirimkan lebih awal dari jadwal seharusnya. Lalu bagaimana solusi dari masalah ini? Informasi tadi beserta kabar terkait pemilu lainnya akan kami hadirkan 1 jam ke depan bersama saya Sira Safira. Inilah kabar pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Indra Karismiaji, ditangkap aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur diduga terlibat kasus pajak dan pencucian uang. Nasdem sebagai partai yang menaungi Indra menilai janggal atas penangkapan tersebut. Juru bicara Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Indra Karismiaji ditangkap aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Politisi Partai Nasdem ini diduga terlibat kasus pajak dan pencucian uang. Kabar penangkapan ini beredar luas di media sosial dan dibenarkan tim hukum Timnas Pemenangan Amin. Timnas Pemenangan Amin mengaku masih terus menelusuri detail sekaligus advokasi dari kasus yang menjerat Indra Karismiaji. Nasdem sebagai partai yang menaungi Indra Karismiaji mengaku janggal atas penangkapan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut. Kejanggalan kami lihat dalam proses penahanan Indra. Yang pertama, beberapa bulan yang lalu Jaksa Agung sudah jelas mempublis sebuah kebijakan. Semua kasus pidana caleg ditunda sampai pemilu selesai. Nah, Indra itu caleg yang sah, namanya sudah ada dalam berita negara. Dia caleg dari Jawa Tengah, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat pokok perkaranya, prosesnya biar saja kejaksaan yang urus. Kalau kita lihat itu nilai perkaranya kan 1 M. Serius kejaksaan menahan orang dalam sengketa pajak 1 M. Indra Karismiaji merupakan calon legislatif DPR RI yang maju dari Partai Nasdem. Indra juga dikenal sebagai pemerhati pendidikan. Tak heran karena ia lahir dari latar belakang keluarga pendidik. Berkat latar belakangnya itu, Indra diplot menjadi juru bicara Timnas Amin. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit lembaran lama saat bersama dengan Sandiaga Uno waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengaku berasa ditinggal ketika Sandiaga Uno mencalonkan diri menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Duet Anies Baswedan, Sandiaga Uno yang pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi pecah seiring keikutsertaan Sandiaga Uno di kontestasi Pilpres 2019 saat mendampingi Prabowo Subianto. Perpisahan keduanya seakan meninggalkan kisah tak mengenakan. Di bulan Februari silam, Sandiaga pernah menyebut Anies Baswedan berutang 50 miliar rupiah saat mengikuti pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kemudian, Sandi memilih tak memperpanjang cerita tersebut. Kini giliran Anies Baswedan mengungkit lembaran lama saat bersama Sandiaga Uno. Anies Baswedan menyebut bahwa ia merasa ditinggal Sandiaga Uno untuk mengikuti Pilpres 2019. Padahal ia yang ditawarkan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2019. Pernyataan Anies Baswedan ini kemudian ditanggapi Sandiaga yang meminta Anies untuk tidak mengungkit kembali lembaran lama tersebut. Juru bicara Timnas Amin, Mustofa Nahrawardaya menganggap pernyataan yang dilontarkan Anies Baswedan beberapa hari silam sebenarnya tidak ada masalah dan tidak perlu dibesar-besarkan. Pak Sandiaga meninggalkan ya ingin pamit untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo
pada tanggal 9 Agustus tahun 2018, ya Pak Anies mempersilahkan bagaimana mungkin mau ditahan kan. Karena memang itu sama-sama istilahnya demi tugas negara lah. Jadi dua-duanya bertugas, satu di DKI, gubernur, kemudian satunya calon cawapres. Jadi itu no problem. Bahkan itu sayangnya itu loh, kemudian itu digoreng-goreng seolah-olah itu Pak Anies itu tidak megang komitmen apa ya, komitmen. Sama halnya dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ahmad Baidowi, lembaran lama yang dibuka kembali oleh Anies Baswedan sebenarnya sudah selesai dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Baik Anies maupun Sandiaga Uno seharusnya fokus dengan jalannya masing-masing. Dan itu kan cerita lama sebenarnya. Dan itu sudah selesai ketika Pak Sandiaga Uno minta izin pamit menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo di tahun 2019. Kan itu sebenarnya sudah selesai. Nah, maksud dari Pak Sandi toh kalau memang romantisme yang lama itu dibuka-buka kembali, nanti kan isu hutang piutang muncul lagi. Itu yang nggak kita inginkan. Nah, soal hutang piutang itu penyelesaiannya seperti apa, ya kita nggak pernah mengungkit. Dan yang mengungkit hutang piutang waktu itu kan bukan Pak Sandi sendiri, tapi ada orang lain yang mencoba mengingat-ingat. Nah, saya kira hal-hal yang sudah terjadi itulah biarlah menjadi bagian pengalaman dari beliau berdua. Hari ini mereka sudah menapaki jalannya masing-masing. Pak Anies menjadi calon presiden, Pak Sandi menjadi ketua Bapilu P3, menjadi ketua Dewan Pakarnya Pak Ganjar Mahfud. Sementara itu pengamat politik Hairul Umam menilai hubungan Anies dan Sandiaga di masa lalu seolah-olah ada yang belum selesai dan ada luka lama dalam hubungan tersebut sehingga ada konflik laten. Seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai, ada luka lama di sana. Nah, yang kemudian kita cermati kalau misal kita tarik dalam konteks pola komunikasi di antara dua tokoh ini, memang ada semacam hal yang tampaknya kalau misal kita bahasakan ini semacam gejala konflik laten yang di atas permukaan memang tidak begitu terlihat, tetapi tampaknya ada yang belum selesai, ada luka yang belum sembuh di sana. Mengapa Anies dan Sandiaga justru kerap membuka lembaran lama yang pernah mereka jalani bersama? Benarkah ada konflik laten di antara mereka saat menjabat gubernur dan wakil gubernur DKI? Atau ada motif politik untuk saling menjatuhkan satu sama lain demi Pilpres 2024? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Meski pemilu 2024 baru berlangsung 14 Februari mendatang, sejumlah warga negara Indonesia di Taiwan ternyata telah melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengaku terdapat kelalaian, sehingga 31.000 surat suara telah dikirimkan lebih awal dari jadwal seharusnya. Video pencoblosan surat suara pemilu 2024 di Taiwan mendadak viral di media sosial. Sebagian warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan ternyata telah mendapat kiriman surat suara lebih awal. Para pemilih di luar negeri yang memilih suara lewat pos ini biasanya memang melakukan pencoblosan lebih awal. Namun, menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum KPU, pengiriman surat suara baru akan dimulai pada 2 Januari 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari mengaku terdapat kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang mengirimkan 31.276 surat suara lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Untuk mengoreksi kesalahan ini, KPU menyatakan bahwa surat suara yang dikirimkan terlebih dulu tersebut sebagai surat suara rusak dan surat suara baru akan dikirimkan ulang. Ketika 31.276 lembar surat suara pemilu presiden dan 31.279 surat suara untuk pemilu anggota DPR sudah dikirim secara bergelombang 18 Desember dan 25 Desember 2023 dan kemungkinan sudah mulai diterima untuk pemilih,
padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos, sudah memilih partai tertentu, milih calon tertentu, dan dikirim balik ke PPLN, nanti dinyatakan rusak dan tidak diperhitungkan sebagai suara. Namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menyebut bahwa KPU RI tidak boleh memperhitungkan surat suara tersebut sebagai surat suara rusak. KPU tidak disarankan untuk melakukan pengiriman ulang surat suara. 1. Menetapkan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih tidak dianggap sebagai surat suara rusak. Mengingat potensi persoalan akan menjadi lebih luas, dengan demikian tidak perlu ada upaya pengiriman surat suara kembali sebagai pengganti. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PPLN di wilayah lain dalam hal adanya pengiriman surat suara kepada pemilih melalui pos di luar waktu yang ditetapkan dan menetapkan bahwa surat suara yang telah dikirim tersebut tidak dianggap sebagai surat suara rusak. Untuk para pemilih di luar negeri yang tidak bisa hadir langsung di tempat pemungutan suara, KPU memang melakukan pengiriman surat suara lewat pos kepada seluruh WNI yang memiliki hak suara dalam pemilu 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Saat ini KPU sudah menyatakan adanya kelalaian telah mengirimkan surat suara terlebih dahulu di Taiwan. Lalu bagaimana dengan informasi terbaru dari KPU? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kristanti Yosefa. Kristanti, apa informasi terbaru? Baik Sira dan juga pemirsa, memang KPU telah memberikan tanggapan perihal surat suara yang tiba terlebih dahulu di Taiwan, yang mana diketahui sebelumnya bahwa terdapat 31.200-an surat suara yang telah tiba di Taiwan dan bahkan sudah diterima sebagian oleh para WNI yang ada di sana. Pihak KPU tadi menyatakan, pemirsa, melalui wawancara yang kami lakukan bersama salah satu komisioner KPU yakni Betty Epsilon Idrus, yang menyatakan bahwa sudah ada serangkaian hal yang dilakukan oleh pihak KPU, di mana yang pertama adalah menganggap bahwa ke-31.000 surat suara tersebut akan dianggap rusak dan tidak akan dihitung dalam perhitungan suara nantinya. Dan hal ini memang diketahui berbeda dengan versi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bawaslu, yang mana menyatakan bahwa surat suara ini tidak seharusnya dianggap rusak. Akan tetapi Betty menegaskan bahwa karena penyelenggaraan ini berada di bawah KPU, maka sudah seharusnya surat suara tersebut dianggap rusak. Adapun juga pemirsa, pihak KPU menyatakan bahwa nantinya akan ada pengiriman ulang terhadap surat suara yang ada di Taiwan tersebut, yang mana nanti juga akan diberikan kode berupa stempel yang tertulis PPLN Taiwan untuk membedakan dengan surat suara yang normal atau yang tidak bermasalah. Selain itu juga pemirsa, pihak KPU menyatakan bahwa hingga saat ini akan masih dilakukan penelusuran terkait seperti apa dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam kasus Taiwan ini, pemirsa, yang mana ini berada di bawah divisi hukum serta SDM di KPU, dan nantinya pemirsa akan ditelusuri seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi, kemudian seberapa besar atau seberapa fatal kesalahan yang ada, dan nantinya juga sanksi apa yang mungkin akan diberikan jika memang ditemukan pelanggaran dalam kasus Taiwan ini. Sedikit informasi juga pemirsa bahwa selain pembahasan mengenai Taiwan tadi atau kasus surat suara di Taiwan, pihak dari KPU pada hari ini juga telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka mengenai perubahan metode pemungutan suara di luar negeri, yang mana ada 4 PPLN yang kemudian terjadi perubahan metode pemungutan suaranya, yang mana berubah dari pada tanggal 2 Juli 2023 ketika rapat pleno sebelumnya sudah dilakukan. Adapun pemirsa, perubahan ini sekali lagi bukan mengenai DPT atau daftar pemilih tetap, melainkan hanya tentang metode atau seperti apa nantinya pemungutan suara akan berlangsung. Kalau pada 2 Juli sudah ditentukan bahwa akan ada 3 metode, yakni metode
KSK maupun dan juga ada PPLN akan ada perubahan PPLN tersebut karena situasi dan kondisi di keempat negara yang bersangkutan. Sementara demikian, Sira kembali dengan Anda di studio. Baik, Kristanti Yosefa, informasi langsung dari Gedung KPU Republik Indonesia. Pemirsa, informasi tentang manuver kampanye calon presiden akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain mendatangi tokoh-tokoh adat suku Using, Anies juga berdiskusi dengan para nelayan di Kecamatan Blimbing Sari. Setibanya di Dusun Dukuh, Kecamatan Glaga, Banyuwangi, calon presiden Anies Baswedan langsung disambut atraksi kesenian tradisional Banyuwangi seperti seni kuntulan, barong using, hingga tarian gandrung. Di Dusun Dukuh, capres yang diusung Partai Nasdem dan PKB ini bertemu dengan tokoh-tokoh adat suku Using yang merupakan suku asli Banyuwangi. Anies pun dipakaikan udeng suku Using yang sudah disediakan oleh tokoh-tokoh adat warga Using Dusun Dukuh. Di Dusun Dukuh, Anies menyerap aspirasi dari kalangan tokoh budayawan warga suku Using. Agenda Anies selanjutnya yaitu menghadiri diskusi desak Anies bersama nelayan dan petani di Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Sejumlah pertanyaan disampaikan warga kepada Anies terkait program kerjanya jika terpilih menjadi presiden. Salah satunya, jaminan pendidikan untuk anak-anak nelayan. Anies pun menjawab jika ia akan memastikan ketersediaan bangku sekolah yang sesuai dengan jumlah siswa serta sekolah khusus perikanan di wilayah nelayan. Memperbanyak sekolah vokasi di bidang perikanan, kemaritiman di kawasan-kawasan pesisir sehingga anak-anaknya bisa melakukan kegiatan perikanan, kemaritiman dengan pendidikan yang lebih baik, dengan keterampilan yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah bantuan biaya. Jadi kami akan berikan bantuan biaya tambahan. Kalau selama ini kita sudah ada KIP, maka itu akan ada KIP Plus, di mana ada tambahan biaya yang diberikan untuk tambahan bantuan kalau lulus SD. Selain Anies, Caimin juga berkampanye di wilayah Banyuwangi. Keduanya dijadwalkan mendatangi pengajian Askona di Gesibu Blambangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam deklarasi dukungan dari relawan Gerakan Muslim Persatuan Cinta Tanah Air Gempita di Bandung, Jawa Barat. Dalam orasinya, Prabowo menyatakan jika hanya paslon nomor 2 yang siap melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo Subianto melakukan kampanye di Kota Bandung, Jawa Barat. Bersama Ketua TKN Rosan Roslani dan TKD Japar, Prabowo menghadiri deklarasi dukungan dari Gerakan Muslim Persatuan Cinta Tanah Air Gempita. Ribuan relawan yang telah menunggu menyambut Prabowo dengan yel-yel dan teriakan Presiden. Prabowo pun menyambut dan menyelami warga dari atas mobil. Selain menghadiri acara deklarasi oleh ribuan relawan Gempita, Prabowo juga melakukan orasi kebangsaan. Dalam orasinya, Prabowo memuji penampilan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres pada pekan lalu. Menurutnya, meskipun sempat diragukan, namun Gibran membuktikan bahwa dirinya berkualitas. Prabowo memuji Gibran karena hanya satu-satunya paslon yang berani berbicara soal hilirisasi. Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, ya kan, nggak ada apa-apanya, ya kan, hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan, anda ikuti kan, ternyata tampil dengan
tampil menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Bapak Yusuf Baharudin. Prabowo juga bicara tentang strategi transformasi bangsa menjadi Indonesia Emas 2045. Prabowo juga mengklaim jika paslon nomor 2 merupakan paslon yang paling siap melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo melanjutkan agenda kampanyenya dengan bersilaturahmi ke kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain meminta wejangan dan doa restu, kunjungan Ganjar menemui Sri Sultan juga membahas situasi bangsa. Ganjar Pranowo datang ke Ngarso Dalem untuk menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Gedung Wilis Komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu sore. Ganjar langsung diterima oleh Sri Sultan dan masuk ke ruangan untuk melakukan pertemuan tertutup. Usai bertemu selama 2 jam, Ganjar menyampaikan jika pertemuannya dengan Sri Sultan adalah dalam rangka silaturahmi dan membicarakan kondisi bangsa. Menurut Ganjar, dirinya sudah pernah berjanji mengunjungi Sri Sultan, namun baru ada waktu di tengah masa kampanye Capres. Undang-undang loh, melarang gitu loh. Ya kan, ya Pak Ganjar mau ketemu ya saya terima. Silaturahmi, kebetulan dari Solo ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi, baru bisa ada kesempatan hari ini ya ngobrol banyak hal. Ya, yo tentang perkembangan bangsa negara. Saya akan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondisi kita. Selain bersilaturahmi, Ganjar juga meminta doa restu dari Sri Sultan. Menurut Ganjar, meminta doa restu selalu ia lakukan jika bertemu dengan tokoh-tokoh. Sementara menurut Sri Sultan, Ganjar merupakan capres pertama yang bertemu dengan dirinya. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Andri Panca, TV One mengabarkan. Dukungan apa? Oh, kalau Pemirsa, agenda terkini dari kegiatan kampanye masing-masing calon presiden akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, saatnya kami mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kabar agenda kampanye ketiga Capres. Kita akan bergabung dengan rekan kami di sejumlah lokasi dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ada rekan kami, Happy Octavia, yang akan mengabarkan safari politik dari Capres Anies Baswedan. Kemudian di kantor Kemenhan ada Felicia Amelinda yang akan mengabarkan agenda Capres Prabowo Subianto. Dan di GBK Jakarta ada Ikra Anggana yang akan mengabarkan kampanye Capres Ganjar Pranowo. Kita terlebih dahulu menuju ke Happy Octavia. Happy, bagaimana jalannya kampanye yang dilakukan Capres Anies Baswedan di Banyuwangi? Ya, Sira, selamat siang pemirsa. Dapat saya kabarkan kalau hari ini pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika tiba di Banyuwangi, pasangan ini berpisah tempat atau menuju ke titiknya masing-masing. Seperti Anies Baswedan ini menuju ke pertemuan dengan para nelayan di Kecamatan Belimbing Sari, kemudian juga bertemu dengan budayawan dan seniman yang ada di Kecamatan Braga. Sementara untuk Cawapres Muhaimin ini bertemu dengan pimpinan pondok pesantren yang ada di wilayah Banyuwangi Selatan. Ada beberapa catatan ketika Anies Baswedan bertemu dengan nelayan maupun juga para seniman yang ada di Banyuwangi. Mereka menyampaikan keluh kesahnya bagaimana nasib seniman terutama yang sampai saat ini merasa kurang mendapatkan perhatian penuh. Sehingga Anies menjanjikan jika dia terpilih menjadi presiden akan memberikan beasiswa untuk seniman-seniman di Banyuwangi. Begitu juga untuk para nelayan yang ada di Kecamatan Belimbing Sari, mereka juga menyampaikan keluhannya kalau sampai dengan saat ini sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar subsidi.
Dan lagi-lagi dijanjikan bahwa nanti ketika terpilih tentu saja akan dibuatkan SPBU khusus untuk nelayan. Dan saat ini Sira, untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor 1 ini ada di Gesibu Blambangan. Di sana ada kegiatan pengajian yang diikuti sekitar 3.000 jamaah. Dan setelah mengikuti pengajian di Gesibu Blambangan, pasangan Anies Baswedan beserta Muhaimin Iskandar ini akan menuju ke Kabupaten Situbondo. Sira. Baik, Happy Octavia mengabarkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur mengenai agenda ataupun safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Selanjutnya kita akan menuju ke Felicia. Bagaimana dengan informasi ataupun kegiatan yang dilakukan Capres Prabowo Subianto? Felicia. Ya, Sira dan juga pemirsa, untuk dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Prabowo Subianto sendiri, saat ini kegiatan dan juga aktivitasnya yaitu seperti biasa melakukan kegiatan dan aktivitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Setelah sebelumnya, tepatnya kemarin pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, dirinya melakukan safari politiknya di Bandung, Jawa Barat, tepatnya menghadiri agenda Deklarasi Nasional Gempita Prabowo Gibran yang diselenggarakan di Gedung Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Jawa Barat untuk bertemu dengan para relawan pendukungnya. Dan dirinya menghadiri deklarasi tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan yaitu Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta. Dan pada pertemuan tersebut, Sira, seusai deklarasi, Prabowo juga menyatakan apresiasinya dan juga terima kasih kepada para relawan pendukungnya karena tetap setia mendukung dirinya untuk maju di Pilpres 2024 ini dan mengatakan bahwa Gempita sebagai generasi muda memiliki wawasan politik yang cukup kuat dan juga jelas serta memahami keadaan bangsa dan juga negara. Ia pun juga tidak akan menyia-nyiakan dukungan para relawannya ini dan juga akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti dengan cara yang cerdas, strategis, dan juga terukur. Sira, sebelumnya Prabowo Subianto juga melakukan safari politiknya di Aceh yang ditemani oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono beserta juga anaknya yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono di Banda Aceh. Demikian Sira dan juga pemirsa, kembali kepada Anda di studio. Baik, Felicia Melinda mengabarkan informasi mengenai kegiatan dari Kementerian Pertahanan juga ya. Nah, artinya pada saat ini apa saja agenda dari Prabowo Subianto, Felicia? Ya, Sira dan juga pemirsa, untuk kegiatan dari Capres nomor urut 2 ini pada hari ini tetap menjalankan seperti tugasnya yaitu Menteri Pertahanan, karena untuk Prabowo Subianto sendiri pada hari ini tidak mengajukan cuti untuk berkampanye dalam kegiatannya kampanye di Pilpres 2024 ini. Demikian Sira, kembali ke studio. Ya, apakah ada agenda-agenda khusus bertemu dengan tokoh atau kegiatan lainnya begitu untuk Prabowo Subianto, Felicia? Ya, Sira, menurut informasi yang kami dapatkan untuk Capres nomor urut 2 ini, tadinya direncanakan untuk bertandang ke Sukabumi, namun dikonfirmasi lagi oleh rombongannya bahwa calon presiden nomor urut 2 ini tidak jadi melakukan kunjungannya ke Sukabumi dan tetap menjalankan tugasnya sebagai pertahanan. Demikian, Sira. Baik, Felicia Melinda mengabarkan mengenai kegiatan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan. Lalu bagaimana dengan kegiatan dari Capres Ganjar Pranowo akan disampaikan rekan kami Ikra Anggana. Ikra, bagaimana dengan kegiatan Ganjar Pranowo hari ini? Ya, selamat siang Sira dan juga pemirsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini menghadiri acara Sarasehan Nasional alumni dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Senayan, Jakarta. Ganjar tadi datang sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat menyapa para pendukungnya, relawan dan juga aktivis GMNI se-Indonesia. Dan tadi memang ada beberapa bahasan yang dibahas mengenai apa saja aspirasi yang didengar oleh Ganjar Pranowo selama safari politik yang dilakukan dirinya selama 4 hari terakhir, khususnya di mode Natal dan juga Tahun Baru.
Vira dan juga pemirsa, Ganjar ini juga mendengarkan beberapa aspirasi, 3 hal yang selalu didengar Ganjar, di antaranya adalah kesulitan mencari kerja, yang kedua mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok, dan yang ketiga mengenai pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Tadi juga Ganjar sempat menanggapi berbagai isu politik terkini mengenai rilis survei CSIS yang dikeluarkan beberapa hari terakhir dengan tingginya angka Prabowo Gibran yang menyentuh angka 46%, disusul kemudian Anies Muhaimin Iskandar di angka 26% dan pasangan Ganjar Mahfud ini sekitar 19%. Bagi dirinya, Ganjar menanggapi bahwa silakan survei ini dirilis, tapi dirinya akan terus berusaha untuk bertemu dengan rakyat, dekat dengan rakyat, bahwa Ganjar Mahfud ini tidak gentar dengan apapun untuk memenangkan Pilpres 2024. Dan dirinya juga mengajak relawan untuk terjun langsung ke lapangan menyapa rakyat untuk dapat merasakan keluh kesah rakyat. Karena yang terpenting, yang paling relevan, yang paling dilihat ini memang ada hasil rilis survei, namun kedekatan itu tetap harus dijalin oleh dirinya dengan masyarakat. Selanjutnya juga tadi juga agenda safari politiknya ke depan yang akan kembali ke Jawa Tengah. Ini salah satu kota yang akan dituju adalah kota Semarang, namun kami masih belum dapat mengetahui kapan Ganjar akan melakukan safari politik ke Semarang. Untuk sementara demikian, kira saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Ikra Anggana, terima kasih informasinya mengenai kegiatan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, tingkat elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali menunjukkan pelemahan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, tingkat elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali menunjukkan pelemahan. Survei terbaru CSIS pasca pelaksanaan debat perdana menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud sudah tertinggal dari 2 pasangan lainnya. Ganjar Mahfud hanya memiliki elektabilitas 19,4% atau tertinggal cukup signifikan dari pasangan Anies Muhaimin yang memiliki elektabilitas 26,1%. Dari 3 pasangan Capres dan Cawapres, masing-masing sudah memiliki basis wilayah, di mana Prabowo Gibran unggul di hampir seluruh wilayah. Sementara Anies Muhaimin unggul di Sumatera, Jakarta, dan Banten. Sedangkan Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah dan DIY. Kami menemukan bahwa elektabilitas pasangan 01 26,1, 02 43,7 dan 03 19,4. Ya. Kami juga menemukan bahwa masih ada 6,4% responden yang saat survei dilakukan dia mengaku rahasia, tidak mau memberikan jawaban pilihannya, atau dia belum menentukan pilihan. Tapi ada juga responden yang ketika survei dilakukan dia nggak bersedia menjawab, tidak tahu atau tidak jawab. Jadi ini peta yang kami dapatkan setelah debat pertama berlangsung. Ya. Lalu seperti apa rincian hasil survei elektabilitas terbaru dari CSIS? Berikut informasinya.
Berbagai kelompok masyarakat terus menyatakan dukungannya terhadap 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dukungan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari emak-emak hingga kelompok pendukung tokoh. Ratusan emak-emak pendukung Anies atau disingkat Manis ini mayoritas berasal dari berbagai pengajian majelis taklim se-Jabodetabek. Para emak-emak ini menghadiri pengajian akbar yang digelar di rumah kediaman mantan Menteri Kehutanan era Presiden SBY MS Ka'ban di Budi Agung Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain acara pengajian rutin bulanan, pengajian emak-emak ini juga diisi dengan deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pelantikan pengurus cabang emak-emak dukung Anies Kota Bogor yang dilantik oleh Ketua Umum DPP Manis. Relawan loyalis Menteri BUMN Erick Thohir yang menamakan diri sebagai relawan Ca Erik atau Carik menggelar deklarasi dukungan ke pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Relawan gabungan ini berasal dari berbagai elemen, mulai dari para kiai, mahasiswa, petani, nelayan, dan generasi milenial. Para pendukung Erik ini menilai sosok kepemimpinan Prabowo Gibran memiliki kesamaan dengan sosok Erick Thohir. Sekretaris Tim Kampanye Daerah atau TKD Jatim Prabowo Gibran Indra Nur Fauzi yang hadir dalam deklarasi tersebut mengucap rasa terima kasih atas dukungan para relawan. Sukarelawan pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud yang tergabung dalam Ganjar Viti menemui para petani cabai di Desa Ciherang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Relawan ini berasal dari alumni muda Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Pajajaran Unpad, dan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Relawan pendukung Ganjar Pranowo ini berdiskusi dan menerima aspirasi para petani cabai lintas usia, mulai dari para tetua, generasi milenial, hingga generasi Z. Ganjar TVT pun berkomitmen untuk menampung segala aspirasi para petani dan berupaya mencari solusi melalui capres-cawapres yang mereka dukung, yakni Ganjar Mahfud. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya sejak pagi warga lereng Gunung Merbabu di Dukuh Dayu, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali mendatangi TPS 1 untuk mengikuti simulasi pencoblosan. Informasinya usai jeda. Komisi Pemilihan Umum Boyolali, Jawa Tengah simulasi pencoblosan di wilayah rawan bencana di lereng Gunung Merbabu. Sejak pagi, warga lereng Gunung Merbabu di Dukuh Dayu, Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS 1 untuk mengikuti proses simulasi pencoblosan. Warga sangat antusias mengikuti satu persatu proses pencoblosan dari pendaftaran sampai pencelupan jari ke botol tinta. Simulasi tersebut dibuat menyerupai layaknya pencoblosan beneran. Petugas keamanan, petugas KPPS, dan juga proses pencoblosan juga dilakukan simulasi. Meski mengalami kesulitan dalam membuka dan melipat surat suara, namun warga mengaku senang dengan adanya proses simulasi ini. Sejumlah warga dan mantan anggota PPS melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Aksi demo ini dilakukan menyusul dugaan pelanggaran pihak penyelenggara pemilu di wilayah Kecamatan 10 dengan melakukan praktek-praktek pengkaplingan suara ataupun surat suara pemilu. Pelanggaran ini diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPUD Bangkalan melalui PPK tingkat kecamatan hingga ke panitia pemungutan suara PPS tingkat desa. 3 orang PPS Desa Kelapayan, Kecamatan 10 yang tidak patuh atas instruksi atasan terkait bagi-bagi suara membuat mereka dipecat dari anggota PS. Karena mereka menolak dan akan berpihak kepada PPS Desa Kelapayan. Bawaslu tapi
Pemirsa, Presiden Republik ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono hadir dalam konsolidasi bersama ratusan kader Partai Demokrat Sumatera Utara. Dalam pidatonya, AHY optimis Partai Demokrat mampu meraih ratusan kursi legislatif pada pemilu mendatang. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama putranya Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat melakukan konsolidasi internal bersama ratusan kader Partai Demokrat dan ratusan calon anggota legislatif dari berbagai dewan pimpinan cabang Partai Demokrat di Sumatera Utara. SBY dan AHY disambut meriah oleh ribuan kader Demokrat yang telah menanti. Dalam orasinya, AHY menyampaikan bahwa kekompakan kader harus tetap solid untuk memenangkan Partai Demokrat di pemilu tahun 2024 mendatang. Ia juga berpesan kepada kader Demokrat Sumatera Utara untuk bergerak memanaskan mesin partai dengan turun langsung ke akar rumput agar Provinsi Sumatera Utara bisa menyumbang suara yang banyak untuk Partai Demokrat. Saya bersama Pak SBY hadir di Kota Medan, Sumatera Utara kali ini memang secara khusus untuk meyakinkan bahwa di 48 hari terakhir ini mesin partai bekerja secara efektif. Para caleg benar-benar total bekerja untuk bisa memenangkan suara sebanyak-banyaknya. Waktunya tidak banyak, tapi masih cukup untuk kita memperbaiki capaian selama ini. Dan mudah-mudahan dengan segala kerja keras, segala strategi yang baik kita jalankan, bisa meningkatkan bukan hanya jumlah suara, tapi juga jumlah kursi. Selain konsolidasi partai, kedatangan SBY dan AHY juga untuk menghadiri kegiatan Natal Nasional bersama kader Partai Demokrat di Sumatera Utara dan kaum disabilitas di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Sitomorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Pemirsa, sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Syira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Ragam Perkara bersama dengan Jasmine Rahmadi. Kami kabarkan, Anda putuskan. Terima kasih, sampai jumpa.